Selamat pagi, hari ini kita akan melihat video pembelajaran matematika wajib kelas 10 yang submaterinya adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel atau yang disingkat dengan PLSP. Kepada peserta didik pasti ada yang suka dan ada juga yang tidak suka dengan pelajaran matematika. Perlu diingat, suka tidak suka, mau tidak mau, adik-adik harus menyukai pelajaran matematika karena matematika sangat penting di masa depan adik-adik. Sesulit apapun pelajaran matematika, kalau diawali dengan kemauan, pasti akan terasa mudah. Ingat ya, kalau diawali dengan kemauan. Kalau misalkan kita belajar tidak paham, kita coba. Saya bisa, pasti bisa, dan harus bisa. Langsung saja kita simak baik-baik materi sebagai berikut. Konsep nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak suatu bilangan positif atau nol adalah bilangan itu sendiri. Kalau bilangan itu sendiri berarti dia sendiri, tidak ada bilangan yang lain. Sedangkan nilai mutlak suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Lawan, ya, kita ada belajar bahasa Indonesia, perlawanan katanya itu bagaimana maksudnya. Nah, nanti di sini adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dalam hal ini yang dilihat nilainya, bukan arahnya. Jadi konsep nilai mutlak yang ketiga, poin ketiga itu yang perlu diingat adalah pada saat kita melihat nilainya, tetapi bukan arahnya. Contoh nilai mutlak. X sama dengan 0. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Kenapa nilai mutlak 3 sama dengan 3? Karena perhatikan baik-baik sketsa yang ada pada gambar. Dari 0 sampai ke 6 bisa kita asumsikan garis bilangan arahnya ke kanan, ke atas, atau naik yang bernilai positif. Kemudian dari 0 sampai ke negatif 6. Dari 0 sampai ke negatif 6 bisa kita asumsikan garis bilangan arahnya ke kiri, ke bawah, atau turun yang bernilai negatif. Jadi nilai mutlak 3 sama dengan 3, ya, bisa kita lihat, perhatikan baik-baik, dimulai dari posisi diam 0 menuju ke kanan, yaitu yang nilainya positif 3. Bisa diperhatikan ke positif 3. Jadi nilai mutlak 3 sama dengan 3. Contoh lain, misalkan mutlak negatif 1/2 atau nilai mutlak setengah sama dengan 1/2. Berarti tadi diperhatikan nilai mutlak itu bertanda negatif. Maka kalau dia bertanda negatif pada konsep nilai mutlak tadi itu ada pada poin nomor 2, yaitu lawan dari bilangan negatif tersebut. Atau sketsa gambarnya perhatikan pada gambar. Ya, tadi diingat ya, 0 sampai 6 itu yang bernilai positif, 0 sampai negatif 6 yang bernilai negatif. Kita membuat sketsa nilai mutlak negatif setengah itu bagaimana? Pertama kita asumsikan seperti ini. Kamu punya kue roti, 1 dibagi menjadi 2, jadi masing-masing orang dapat setengah. Kedua, berarti negatif setengah posisinya di tengah-tengah angka 0 dengan 1. Kata tadi pada poin pertama, kamu punya kue 1, kalau dibagi 2 berarti dapat setengah-setengah, berarti 0 dengan 1. Dan yang ketiga, nilai mutlak arahnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena bernilai negatif. Coba kita gambarkan pada sketsa, perhatikan posisi diam angka 0,
menuju ke negatif 1/2 yang arahnya ke kiri. Ya, sebelum angka 1,5 ya, sebelum angka 1. Kita coba dengan contoh lain, misalkan nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Tadi sudah ada beberapa contoh bagaimana cara membuat sketsanya. Sekarang kita coba ulangi lagi bagi yang belum paham. Nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Negatif 5 berarti arahnya ke kiri, ke bawah, ataupun turun. Sekarang kita perhatikan. Buat dulu posisinya, karena di situ angkanya 5. Ya, kita lebihkan 1 pada sketsa dari 0 sampai 6, kemudian dari 0 sampai negatif 6. Posisi diam yaitu ada pada angka 0 ya, menuju ke angka negatif 5. Maka seperti inilah sketsa pada soal kalau misalkan diminta sketsanya nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Ingat, nilai mutlak suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Makanya yang ditulis bukan negatif 5 tetapi 5. Kita coba contoh soal. Misalkan soalnya cerita seperti ini. Seorang anak berolahraga dengan cara naik dan turun tangga dari posisi diam. Kalau posisi diam berarti dia di angka 0. Anak tersebut naik 4 tangga, kemudian turun 7 tangga, kemudian naik 5 tangga, kemudian naik lagi 3 tangga, dan akhirnya turun 2 tangga. Pertanyaannya, 1. Buatlah sketsa naik dan turun anak tersebut. 2. Tentukan tangga posisi akhir anak tersebut dari posisi semula. 3. Berapa tangga yang dinaik turun anak tersebut? Oke, sebelum kita menjawab, kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah 4 tangga naik, 7 tangga turun, 5 tangga naik, 3 tangga naik, dan 2 tangga turun. Kita sebelum membuat sketsa dan menjawab pertanyaan 2 dan 3, kita asumsikan dulu naik positif dan turun negatif. Sebelum membuat sketsa, kita lihat yang diketahui angka mana yang paling tinggi. Angka 7. Berarti nanti pada saat membuat sketsa kita lebihkan 1. Berarti ada 8 dan ada negatif 8. Bagaimana cara membuat sketsanya? Nah, perhatikan baik-baik pada gambar. Oke, kita buat garis seperti ini ya, dari 0 sampai 8, dari 0 sampai negatif 8 dengan asumsi dari 0 sampai 8 itu naik, dari 0 sampai negatif 8 itu turun. Kemudian tadi soalnya diminta membuat sketsa yang pertama kali, katanya anak tersebut 4 tangga naik. Berarti arahnya yang ke kanan dari 0 sampai 8. Kita hitung 4 tangga, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Perhatikan tanda panahnya ya, yang berwarna merah. Kemudian anak tersebut 7 tangga turun. Berarti hitungannya dari 4, bukan lagi dari 0. Jadi 4 ke 3, 1, 3 ke 2, 2, 2 ke 1, 3, 1 ke 0, 4, 0 ke negatif 1 itu 5, negatif 1 ke 2 itu 6, negatif 2 ke negatif 3 itu 7, berarti 7 tangga turun. Kita buat garisnya.
Ya, tanda panah yang berwarna biru menuju ke angka negatif 3. Kemudian yang ketiga yaitu 5 tangga naik. Berarti posisinya naik. Dari negatif 3 ke 2, negatif 2 ke 1, negatif 1 ke 0, kemudian dari 0 ke 1. Intinya dia harus naik 5 tangga. Perhatikan tanda panahnya menuju ke angka positif 2. Kemudian yang ketiga itu 3 tangga naik. Berarti udah ke angka 2, dia naik lagi 3 tangga. Dari angka 2 ke angka 3, kemudian angka 3 ke angka 4, angka 4 ke angka 5, itu naik 3 tangga. Kemudian apalagi yang diketahui yaitu 2 tangga turun. Berarti arahnya ke kiri. Berarti dari 5 ke 4, dari 4 ke 3. Berarti kan tanda panah yang berwarna biru paling terakhir. Pada sketsa sebenarnya bisa kita jawab pertanyaan kedua, yaitu posisi akhir ada di angka 3 yang berada pada arah naik yang bernilai positif. Nah, ini posisi akhirnya di angka 3. Posisi akhir naik turun tangga si anak tersebut. Yaitu tadi sketsa untuk menjawab poin nomor 1. Sekarang kita menjawab poin nomor 2. Berapa tangga perpindahan akhir anak tersebut? Berapa tangga perpindahan akhir anak tersebut? Yaitu yang diketahui tadi, 4 tangga naik, 7 tangga turun, 5 tangga naik, 3 tangga naik, kemudian 2 tangga turun. Cara cepat yaitu lihat posisi akhir sketsa berhenti di angka garis bilangan berapa. Ya tadi, yaitu di angka positif 3. Berikut perhatikan baik-baik cara perhitungannya. Karena kalau misalkan langsung jawab positif 3, kan pasti ada yang bingung, makanya harus ada perhitungan. Ya, kita tulis lagi. Perhatikan, masih sama. Yang tadi cara cepatnya itu sama dengan 3. Sekarang bagaimana cara perhitungannya? Benar enggak 3? 4. Kemudian punya hutang 7. Berarti otomatis uang 4 tadi membayar hutang. Berarti hutangmu sisa 3. Maka 5 turun ke bawah, 3 turun ke bawah, negatif 2 turun ke bawah. Lanjut lagi. Negatif 3 ditambah 5. Kamu punya hutang 3, kemudian punya uang 5, bayar hutang 3 tadi, maka sisa itu 2. 3 turun, negatif 2 turun. Lanjut lagi, yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian negatif 2 turun. Lanjut. 5 tambah negatif 2. Jawabannya adalah 3. Kenapa 3? Karena kamu punya uang 5, kemudian punya hutang 2, bayar hutang 2, sisa 3. Berarti uangnya sisa 3. Inilah cara perhitungan untuk mendapatkan posisi akhir anak tersebut berada di posisi mana. Kalau misalkan tidak menggunakan cara cepat, cara lambat tidak masalah, asal paham. Jadi posisi anak tersebut di tangga ke-3 yang bernilai positif. Kemudian poin ketiga, berapa tangga yang dinaik turun anak tersebut? Berarti pertanyaannya, berapa tangga yang dinaik turun anak tersebut? Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Kita tulis tadi apa saja yang sama seperti perhitungan pada soal yang poin nomor 2, ya. Di sini bedanya kalau yang tadi tanda negatifnya itu berfungsi, sedangkan di sini tanda negatifnya tidak. Kenapa tidak? Karena di sini mencari berapa tangga yang dinaik turun. Sebenarnya kamu tinggal tambahkan saja, langsung dapat hasilnya. Cuma kan di sini pasti banyak yang bingung, kenapa kok negatif 7? Kenapa kok negatif 2 tiba-tiba
berubah jadi positif. Alasannya kenapa? Nah, itu tanda negatif itu menandakan arahnya, jadi langsung saja ditambahkan semua ya. Ini tanda negatifnya, tidak perlu kamu ikut dalam hitungan karena itu menandakan arah. Kita lanjut saja. 4 ditambah 7 sama dengan 11. 5 tambah 3 sama dengan 8. Berarti 2 turun. 11 tambah 8 tambah 2 sama dengan 21. Jadi tangga yang dilalui anak tersebut ada 21 langkah. Soal tadi sudah selesai. Ya, ada 3 poin yang harus dijawab. Kemudian kita lanjut. Kerjakan soal berikut. Ya, kerjakan sesuai dengan cara yang sama, buatlah sketsa, tentukan angka, kemudian berapa langkah yang dijalani anak tersebut. Ingat sesuai di awal, saya bisa, pasti bisa, dan harus bisa. Catatan untuk dihafalkan, untuk melanjutkan pelajaran yang selanjutnya adalah menghafalkan dari misalkan tambah, kalau dia pindah ruas jadi kurang, begitu seterusnya. Kemudian kalau misalkan positif dikali dengan positif, hasilnya positif, begitu seterusnya. Nah, ini tolong dihafalkan. Sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.